aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Votum dan salam saya persilakan, Pak. Pertolongan Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia, damai sejahtera senantiasa hadir di tengah-tengah hidup saudara semuanya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar ibadah kita, Lukas 18 ayat 14b sebagai ayat hafalan kita. Sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14b. Tuhan memberkati. Itu ayat hafalan kita. Lukas 18 ayat 14b. B. Lukas 18 ayat 14b. Saya sudah hafal, karena ini ayat hafalan. Bapak Ibu sekalian, karena tema hari ini adalah Tuhan tidak ingin kita sombong. Jadi sebagai nats membuka, mari kita lihat dari Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikian firman Tuhan ya. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan pada kami semua. Ibu Bapak di tempat ini begitu rindu mendengar firman-Mu, begitu rindu berbakti kepada Engkau, memuji kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua, untuk semua damai sejahtera, kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Pada hari ini kiranya Engkau juga mau memberkati kebaktian Betahria di tempat ini Tuhan. Tuhan yang baik, urapilah lidah bibir hamba-Mu, ya Pendeta Nur Cahyo yang akan membawakan firman dan kebenaran-Mu. Biarlah firman yang ditabur dapat menyegarkan dan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, sertai kebaktian ini dari mulai sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan pujian. Kita akan menyanyikan lagu Bersama Yesus. Kita akan melakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku,
umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita ulang. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Manusia Dia kuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Benarkah Bapak Ibu? Dia adalah Raja segala raja. Apakah benar Tuhan Yesus kita bisa menyembuhkan kita? Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Apa yang tidak dapat dilakukan manusia, Dia penciptanya. Jadi Dia bisa melakukan. Bapak Ibu, kalau ibadah jangan ngapalin Pancasila, tolong ya. Kita fokus sama ibadah saja. Nanti sesudah ibadah baru Pancasila ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akan menyanyikan lagu sesuai supaya kita tidak sombong, kita harus lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Coba ibu-ibu bapak hayati kata-katanya ya. Kita lakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kau lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kau pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kita ulang dari atas lagi. Kau pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulang, hayati kata-katanya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak sombong, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus lemah lembut ya. Sekarang kalau kita mau sombong, apa yang kita sombongkan Bapak Ibu? Memang kadang-kadang kalau orang kaya suka sombong ya.
Tapi kadang-kadang orang miskin juga gak mau kalah. Emang yang kaya aja sombong, kita juga yang miskin boleh sombong. Benar gak Ibu? Bapak? Gak boleh ya. Gak boleh ya. Kita harus lemah lembut. Kalau kita lahir kita gak bawa apa-apa. Ya, kita pulang apa yang kita bawa? Mandi aja dimandiin kita. Dikubur di mana aja kita gak tahu. Baju aja dipakein ya. Makanya kita nggak boleh sombong. Jangan sampai kalau kita nanti ibu bapak, kalau kita dipanggil Tuhan nanti nih, orang-orang pada nggak mau datang, jangan mau datang dia mah sombong. Sepi tahu, sepi, kesian. Jadi cobalah bapak ibu di hari tua kita ini kita lebih bijaksana ya, supaya kita saling memberi apa walaupun sedikit, memperhatikan teman, mendoakan kalau ada yang sakit. Nggak usah kita datang, kita cukup mendoakan, kita sebut namanya. Pasti Bapak Tuhan akan menjawab itu ya. Bapak Ibu sekalian, apa siap kita akan menyanyi medley? Sanggup? 3 lagu berturut-turut? Lagunya adalah Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Terus haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya undang berdiri supaya semangat. Boleh 2 bait ya. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan. Kasihi Kau dengan bukan dengan kasih Tuhan. Bukan dihikat. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan. Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi tunjuk temannya, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Sekarang saya mau ini haleluya, ini puji Tuhan ya. Sebaris ini semua belakang haleluya, ini puji Tuhan. Coba ulang.
Sekarang saya mau dengar suara cowok dan cewek. Yang haleluya cewek, yang puji Tuhan cowok, coba. Wah, hebat. Bagus sekali. Saya nggak sangka cowok sedikit tapi suaranya bagus. Nggak kalah sama ibu-ibu ya. Hebat sekali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya. Mari kita menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita ulang sekali lagi dengan setengah suara. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan
Mari kita berdoa. Begitu baik, ajaib, mukjizat Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat bersama berkumpul beribadah. Hanya Tuhan yang akan menyatakan kemukjizatannya di dalam hidup kami semuanya. Demi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kesaksian singkat 21 April 2022, Hari Bunda Ibu Kartini kita. Saya sedang menjalankan pembersihan lantai 2. Dengan naik tangga 2 meter jatuh. Tidak kepalanya, tetapi kakinya ya patah. Lalu 24 digip 1 bulan. Sudah di ronsen 2 kali, tetap karena faktor usia belum bisa nyambung. Jalannya masih kayak anak-anak. Tuhan Yesus berkata, jadilah engkau seperti anak-anak. Cocok. Jadi saya ngalami jadi seperti anak-anak. Khotbah sudah di gereja-gereja mana ya jalannya begini. Tidak pakai sepatu, karena Tuhan dulu pakai kasut. Jadi saya pakai sandal, masih lumayan, Tuhan pakai kasut, tidak apa-apa. Baiknya Tuhan Yesus itu seperti itu pemeliharaannya. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan terutama saya. Mari sekarang kita membuka Kejadian pasal 11, ayat 1 sampai 9 tentang Menara Babel. Saya akan bacakan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Selang-seling ya, sampai ayat 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat bata, membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu, menara yang didirikannya oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasanya masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena itu di situ dikacau balaukannya Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun 1962 saya sekolah di SMP. Maaf, ini saya buka karena kalau mengembun di kacamata.
Lalu di SMP itu saya sudah mendengar dan memahami pepatah yang bagus sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat atau ada yang sudah lupa. Bumi dipijak, langit dijunjung tinggi. Nah, ada yang ingat? Bapak Ibu kan pernah di SMP ya? Tahun 1962 itu ada pepatah yang saya ingat. Bumi dipijak, langit dijunjung tinggi. Apa itu arti perumpamaan itu? Banyak. Begini loh. Bumi itu adalah ibu kita, ibu pertiwi. Di mana bumi itu menyimpan benih, merawat benih, menumbuhkan tanaman, anak-anak manusia juga jadi tumbuh besar. Karena dirawat, dipelihara, ditumbuhkan, dididik, juga tanaman-tanaman. Menurut Tuhan, tanaman-tanaman itu tumbuhnya dari bumi, menjadi pohon-pohon yang berbuah lebat. Betul ya? Nah, itulah seorang ibu. Langit dijunjung tinggi, artinya langit itu adalah ayah. Itu perumpamaan dari pepatah itu, ayah. Karena ayah itu yang memberikan berkat. Matahari dari langit, bulan bintang dari langit, memberikan cahaya dari langit, menurunkan air hujan dari langit. Betul enggak? Sehingga bumi itu subur, hidup, menumbuhkan sesuatu. Jadi langit ayah, bumi ibu, itu adalah sosok yang sangat diberkati karena ciptaan Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan bumi dan langit diciptakannya. Betul enggak? Nah, sekarang persoalannya, Menara Babel itu dibangun di atas bumi. Dari batu-batu Galater. Lalu dibangunlah suatu bangunan yang tinggi menjulang langit. Ini adalah masalah. Karena apa kok masalah? Karena Menara Babel ini ternyata dari bumi menginjak-injak bumi. Ibu pertiwi, ibu diinjak-injak. Ibu diremehkan. Ibu disingkirkan. Ibu tidak dipedulikan. Siapa yang sebagai ibu yang selalu diremehkan, selalu diinjak-injak, selalu disingkirkan? Ini Menara Babel. Sehingga timbullah bencana-bencana di bumi, gempa bumi, hutan-hutan yang tumbuh dipangkas semua sehingga banjir, terjadilah bencana di muka bumi. Betul enggak? Langit disentuh, menjulang tinggi Menara Babel itu. Langit dirusak karena teknologi kepandaian manusia. Sehingga menurut catatan para ahli ilmiah antariksa, lapisan ozon, saudara tahu lapisan ozon ya? Saya juga nggak pernah lihat. Ada di atas kita itu, di langit itu ada lapisan ozon. Lapisan ozon itu menurut para peneliti ilmiah alamiah, dari benua Australia sampai ke Indonesia sekarang sudah rusak. Sehingga ultraviolet dari matahari tidak bisa ditahan lagi oleh ozon. Panas sekali. Sekarang dunia, coba lihat di negara-negara lain. Terbakarnya hutan-hutan. Indonesia juga
di mana-mana terbakar. Karena apa? Ozonnya sudah rusak berat. Karena apa? Karena teknologi manusia itu merusak ruang angkasa. Oleh karena itu benar pepatah kuno, bumi dipijak, langit dijunjung tinggi, artinya kita harus menghargai, harus merawat, harus memelihara bumi pertiwi maupun langit di angkasa. Harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita hargai ibu pertiwi maupun langit ayah kita. Orang tua kita harus kita hargai dong. Betul enggak? Kalau tidak akan terjadi malapetaka, baik di bumi maupun di langit. Karena apa? Karena kesombongan manusia. Tema kita bahwa Tuhan tidak menghendaki kesombongan manusia. Maka Tuhan turun menghancur leburkan bahasa komunikasi mereka. Sehingga mereka betul-betul harus mengakui dan mengandalkan Tuhan. Dan manusia itu harus menyebarkan kebaikan. Manusia itu harus menyebarkan, itu artinya mendorong perbuatan yang baik kepada sesama hidup. Walaupun bahasanya berbeda-beda tadi, bahasanya mereka sudah berbeda-beda, tidak apa-apa. Tetapi yang penting sebarkan kebaikan, cinta kasih sebarkan terus-menerus, kobarkan kebaikan-kebaikan dari cinta kasih Tuhan itu kepada sesama dengan bahasa yang berbeda-beda. Itu tadi kisah Menara Babel. Nah, sekarang kita ingin tahu kesombongan itu seperti apa. Saya bacakan Mazmur 131 mulai ayat 1 sampai 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Kesombongan itu orang yang tinggi hati, tinggi pikirannya. Bahkan dalam Kolose dikatakan janganlah engkau berpikir tinggi-tinggi. Ya, pikirkanlah yang di bawah, yang sederhana dalam Kolose. Tapi yang kita baca ini Mazmur 131. Dan tidak memandang dengan sombong. Orang sombong adalah orang yang tinggi hati. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Menara Babel itu berarti dia mengejar hal yang besar, yang tinggi, pencakar langit. Besar sekali. Atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jadi orang ini, Menara Babel, orang-orangnya ini, bangsa pada waktu itu terlalu sombong, inginnya yang besar-besar. Sudah diberi pengen besar lagi, meletus. Atau terlalu ajaib, ingin yang ajaib-ajaib, supaya dihormati, supaya dihargai, karena ajaib-ajaib. Padahal kalau saya tanya, Bapak Ibu kalau tidur, itu ajaib sekali loh, bener enggak? Jantung Bapak Ibu tuh bergerak terus, iya enggak? Bapak Ibu tuh tidur tapi jantung bekerja. Siapa yang menggerakkan jantung? Tuhan. Bapak Ibu bangun, paru-paru, aliran darah, saraf masih jalan. Melek itu apa? Melek itu bangun melihat. Itu ajaib loh, ajaib. Saya tiap jam 3 dari tahun ke tahun, tidak ada weker, tidak ada jam, tidak ada apa, mesti bangun. Terima kasih Tuhan, begitu ajaib Tuhan Yesus. Sampai saya digep kakinya, setengah kaki digep, sakitnya bukan main digep, itu susah jalannya. Tidurnya sulit sekali karena sakitnya bukan main. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena digep
Tapi ketika ditensi 120 bawah 80. Dokter sampai hebat. Yang hebat Tuhan saya, Dok. Jadi ini Tuhan baik sekali. Biasa kalau orang jarang tidur, sulit tidur apa? Tensinya naik ke puncak gunung, tinggi sekali, stroke. Tidak ini. Dokter bilang, wah ini bagus Bapak seperti orang muda, padahal usia 74. Saya nanti bisa diberi Tuhan 100 tahun, mau apa? Apa saya mau tolak? Tolak enggak? Tuhan mau kasih tolak? Tidak. Amin. Dapat
dan menyombongkan diri. Boleh punya uang banyak, tapi jangan mendirikan kerajaan sambung. Tapi jangan jadi sombong. Dorong berbagilah. Berbagilah. Taburkanlah. Tuaikanlah kebaikan-kebaikan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tuh, disebut lagi. 2 Timotius 3 ayat 2b. Mereka tidak menghargai orang tua. Ibu diremehkan, bapak disingkirkan, bumi diinjak-injak, langit dirusak. Betul enggak? Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak ada harganya orang tua. Karena anak-anak itu pinter tapi sombong. Kepinterannya menjadi kesombongan. Diandalkan. Harusnya yang diandalkan itu Tuhan. Rendah hati. Diandalkan Tuhan, mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus. Dan tidak tahu berterima kasih. Kamsia. Apa itu kamsia? Ya, xie. Apa itu xie? Thank you. Lots. Thank you. Apa itu thank you dan matur nuwun? Tidak usah matur nuwun. Orang sombong tidak tahu berterima kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Betul enggak? Tidak mempedulikan sesama. Tuh, lihat. Tidak mempedulikan sesama. Itu sebabnya, itu penyebabnya, akibatnya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang. Suka menjelek-jelekkan orang loh. Orang baik dijelek-jelekkan. Tapi orang jelek, dibaik-baiki supaya bisa kasih duit 200 juta, 500 juta, 1 miliar. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengandalkan diri sendiri. Garang tidak suka yang baik. Orang sombong itu tidak suka yang baik. Yang suka itu yang jelek-jelek. Yang difitnah, yang memfitnah. Itu kalau sombong, ya sudah difitnah kok sombong, ngapain gue balas loh. Nah itu difitnah malah balas, jahat dibalas jahat. Padahal Roma 12 ayat 21, janganlah engkau membalas jahat dengan jahat, tapi balaslah dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Balaslah dengan kebaikan. Jadi ya Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah jelas kita diundang oleh Tuhan untuk rendah hati. Apa solusinya rendah hati? Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Sebab itulah Yesus menjadi hamba manusia seperti kita. Ya, intinya seperti itu. Ia mengosongkan diri. Ia mengosongkan diri. Filipi 2 ayat yang ke-7. Luar biasa itu. Ya, saya bacakan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Jadi solusinya, kerajaan Allah, kemuliaan Allah itu ditinggalkan hanya untuk jadi hamba manusia. Lebih jelek dari kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Lahirnya aja di kandang, kainnya aja lampin sobek, hidupnya sengsara sampai di atas kayu salib. Tapi seperti inilah yang telah mengosongkan diri. Saudara, mengosongkan diri itu artinya kita jangan mengandalkan diri sendiri. Harta kita punya boleh, kekayaan punya boleh, tapi bagikan
Sebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama hidup kita. Itu arti kita mengosongkan diri. Jangan kita mengandalkan diri paling hebat, paling benar, paling pinter, paling kuat. Ya, inilah suatu tema yang sangat baik hari ini. Jadi selamat hari ulang tahun kemerdekaan 77. Tujuhnya double. Kenapa double? Karena Presiden Jokowi itu presiden ke-7. Presiden ke-7. Ya toh? Double itu karena dia tuh sangat baik. Dia tuh haji, enggak ada, haji Kristen enggak ada. Haji Kristen enggak ada, haji itu ya Islam. Tapi dia dimaki-maki ya dia, ya wis rapopo. Itu intinya dia, dimaki-maki sebagai PKI, dimaki-maki sebagai orang Kristen, dimaki-maki sebagai orang Cina. Itu ada di TV loh dia. Dia bilang, ya wis ora popo. Lihat, seperti itu toh presiden kita itu, hebat sekali. Dunia menghargai dia. Ukraina dengan Rusia perang dahsyat. Dia datang membawa apa? Damai, perdamaian. Ya toh? Padahal perang hebat. Karena apa? Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, perdamaian. Ia disebut anak-anak Allah. Saya hormat kepada Pak Jokowi karena dia paham firman Tuhan dan melaksanakan. Aku datang kepada Presiden Zelensky dari Presiden Ukraina, datang kepada Putin, Presiden Rusia, untuk membawa damai perdamaian. Luar biasa, dunia menghargai Pak Jokowi. Kok Indonesia tidak menghargai? Elok toh ini? Elok toh? Ya wis rapopo. Intinya ya wis rapopo. Sombong, ya wis rapopo. Nanti akan direndahkan oleh Tuhan. Lukas 18 ayat 14b. Ya. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Umat Tuhan, kami mengundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat dan dibaptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dalam pada hari yang ketiga bangkit dari mati, naik ke surga, duduk Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Umat silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, kita akan memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, kami mendoakan Ibu Subur yang lambungnya sakit mah. Tuhan, kami percaya dokter dari segala dokter, Tuhan berkuasa untuk memberi Ibu Subur yang terbaik, pulih, sehat,
Tuhan memberkati sarana pengobatan, pemeriksaan yang dilakukan Ibu Subur. Dan Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang dalam usia lansia, betaria. Tuhan memberkati baik yang hadir maupun yang belum hadir atau tidak hadir. Dimanapun berada, Tuhan menyertai dengan semangat, dengan kekuatan, dengan pengharapan, dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Tuhan sertai persekutuan kegiatan lansia dimanapun berada. Kami berdoa dan percaya setelah pandemi, Tuhan memberkati negara bangsa Indonesia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sambut pujian dari hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam nunan kebenaran sampai selamanya. Kita hayati kata-katanya, ulang ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Bapak Ibu, itulah kata-kata yang selalu saya ingat, bahwa saya ke dunia ini nggak bawa apa-apa, saya pergi pun tidak bawa apa-apa. Jadi saya nggak boleh sombong, ya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya untuk nats persembahan, kita lihat dari Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Coba mari kita baca bersama, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Kita sambut pujian dengan sama lagu yang tadi, Kasih Pasti Lemah Lembut, untuk persembahan. Kasih pasti lemah lembut. Yang bertugas silakan. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu
atas lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Musik. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa kami kerajaan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, banyak terima kasih atas persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menolong dan memberi yang terbaik kepada kehidupan kami. Kami juga memberi yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan saja yang menolong dan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa bagi pengelolanya, supaya Tuhan saja yang beri kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tenang ya. Ya. Kita akan menutup kebaktian pada hari ini dengan lagu yang mengajarkan kita bahwa kita itu siapa sih? Kita dipilih, kita kerja bukan karena kita cantik, karena kita ganteng, kita suaranya bagus, kita kaya, tapi karena semua adalah anugerah. Kita nyanyikan lagu ini ya. Boleh berdiri ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipinggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya,
Coba dinyanyikan sekali lagi, dihayati kata-katanya. Bukan karena keluhikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena saudara-saudara yang disayangi oleh Tuhan, yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia cahaya Allah Bapa, Putra dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kepada Bapak Ibu saudara-saudara kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dulu saat teduh ya. Untuk Pak Irwan silakan acaranya. Nyanyi 17 Agustus apa baca dulu Pancasila hafalan? Boleh? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada lisan minggu ini ucapan terima kasih kepada Pendeta Nur Emeritus Nur Cahyo. Jadi tadi kan judulnya apa ya? Jangan sombong ya. Jadi memang tidak patut ya kita sombong ya Pendeta Nur ya. Semuanya kan titipan Tuhan ya Pak. Semuanya dari Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan dan banggakan ya. Lalu yang kedua ucapan terima kasih kepada Penatua Texen ya. Penatua Texen yang pada hari ini hadir bersama kita untuk menyampaikan pengakuan imannya. Dan yang ketiga ucapan terima kasih kepada liturgos Ibu Yeni Sanusi yang telah memberikan semangat ya dengan lagu-lagunya yang bersemangat. Lalu pembicara minggu depan adalah Ibu Yinatia. Pembicara minggu depan Ibu Yinatia. Kemudian tugas kelompok minggu depan kelompok Esther dengan koordinator Ibu Sutariem.
boleh disiapkan nanti Bu Sutari yang bertugasnya. Kemudian yang berikutnya mungkin nanti dengan lagu-lagu itu ya, proklamasi ya Bu, ini ya. Nah ini ada mengenai lomba ya, mengenai lomba itu semuanya udah pakai ya, dress code-nya udah pada merah, ada yang merah putih. Kita juga pakai masker merah putih ya. Pakai masker. Kesian Bu Hesti. Semuanya udah pada pakai ya, udah pakai itu. Lalu acaranya kita ada 6 kelompok ya, ada 6 kelompok. Kemudian nanti kita undi, ada 6 kelompok. Diundi yang kelompok pertama misalnya yang dapat langsung berdiri kan udah berduduknya berkelompok. Duduknya berkelompok berdiri ya dengan 2 orang ya. Satu yang hafal itu sebagai juru bicaranya ya. Kemudian yang satu lagi, kalau kemungkinan dia lupa atau grogi, boleh bisikin gitu. Yang satu lagi, ada 2 orang ya. Nah begitu berikutnya, nanti hadiahnya itu disiapkan dari panitia, ada 3 ya. Hadiah 1, 2, dan 3 ya, ada hadiahnya. Kuncinya ya. Terus yang dapat hadiah, yang juara pertama itu dapat hadiah nasi uduk. Jadi juara pertama aja nasi uduk. Juara lainnya keputusan rapat nggak ada. Tapi saya pikir nggak tega juga, saya bawa biskuit aja satu deh. Jadi dapat. Lalu penilaiannya ya. Penilaiannya sini tepat ya. Tepat itu tidak salah ya. Misalnya yang pertama ketuhanan Maha Esa, lalu disebutnya keadilan sosial. Ini salah ya. Nah, yang tepat tidak salah, lalu lancar. Lancar itu jangan gugup gitu ya. Jadi bicaranya lancar, cepat. Cepat ini nggak tahu penilaiannya apa, mau pakai stopwatch atau apa dari tim juri nanti ya. Jurinya ada 3 orang, yaitu bukan Bu Lisanti, Bu Rosanti ada deh. Bu Rosanti ada ya? Bu Lisanti, Bu Rosanti dengan Bu Yenatia. Jadi jurinya 3 orang, Bu Yenatia. Bu Rosanti bukan tadi ada ya? Oh nggak ada ya? Mungkin bisa diganti penuh teksen aja lah. Ya, nggak penuh teksen jadi bertiga jurinya. Jadi kriterianya ada di situ, nanti tinggal dikasih tanda aja, kasih nilai, nanti di rata-rata mana yang menang gitu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat ini penampilan juga perlu nih. Ya penampilan nggak tahu, terserah juri mau nilai penampilannya bagaimana ya. Hah? Mau begitu? Mau begitu? Jadi kalau misalnya jurinya nggak fair, langsung diprotes. Oh. Oh gitu. Ya udah. Jadi kita maju ke depan aja ya kelompoknya. Mungkin kalau yang kesulitan kakinya atau pakai kursi roda nggak usah gitu ya. Dan dilihatin ada pendampingnya dia. Nanti Susin datang. Ya begitu ya. Jadi maju ke depan ya. Ya jadi nanti diundi itu yang pertama misalnya kelompok kerut gitu ya. Maju ke depan, lalu 2 orang, 1 orang jubirnya, 1 orang yang bisikinnya ya. Ya sila. Yang maju ke depan semuanya atau 2 orang aja? Oh. Kalau lihat penampilan nanti bisa dilihat di kelompoknya ya. Ya, jadi begitu ya. Silakan Rusmin. Nyanyi dulu. Oh ya, menyanyi. Ya. Nanti Rusmin yang atur. Yuk Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Itu mana? Indonesia Raya, oke. Nggak usah. Coba saya mau lihat ada yang bisa hafal nggak ya, kalau dihapusin nggak bisa kali ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di
dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ulang. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Lomba dimulai. Selamat pagi Opa Oma. Masih semangat ya? Ya, saat ini kita akan mulai lomba membaca Pancasila. Tadi sudah disebutkan, sudah diceritakan ke ini syarat-syaratnya oleh Pak Irwan, Ketua Betaria. Jadi satu harus lancar ya, nggak boleh salah. Yang kedua, ya kalau bisa jangan gugup supaya dapat nilainya lebih tinggi. Ya terakhir agak lancar, waktunya agak cepat ya sedikit. Nah sebelumnya mungkin untuk untuk kasih contoh, mungkin saya kasih contoh dulu dah. Jadi jangan lupa disebutin Pancasila dulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, seperti itu. Nah sebelum mulai, diundi siapa yang berbahagia mendapat kesempatan pertama. Ya udah satu, nah ini dulu ya. Ya giliran pertama jatuh pada kelompok Naomi.
Naomi, silakan. Wakilnya 2 orang.